itu cuma ada levelnya. Ada masakan ada di surga tempat terhina. Ada tempat terhina, tempat paling rendah di surga itu ada sesuai dengan moralnya. Masolang generasi. Masolang ya. Saudara. Udah kerjalah kau, hei iblis. Kau cuma iblisnya kau. Kerja menyesatkan kerjamu. Saudara. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Apa katanya? Dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Kerajaan surga. Kerajaan langit. Jadi neraka itu kerajaan langit. Surga juga itu kerajaan langit. Nah, sekarang kerajaan tertinggi itu surga akan ditempati menurut Yesus bila mana mengajarkan hukum Torah, tidak membatalkan sedikit pun. Itu Matius 5:19. Matius 19 Matius 5 nomor 19. Jadi kau yang ngarah-ngarahkan jadi siapa? Oh tidak, memang begitu karena Yesus mengecam. Yesus mengecam. Yesus mengecam. Jangan kau mengira, jangan kau menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan meniadakan. Ya. Oke. Nah, terus kemudian orang Kristen tidak lagi percaya kepada Torah. Kenapa bilang nggak percaya kepada Taurat? Kamu masih mengharap ada kebenaran? Bodoh kali kau. Datang dulu kau ke gereja, dibacakan. Aku tanya samamu, kamu masih mengharap ada kebenaran dalam hukum Taurat? Memang ada kebenaran, memang ada pada hukum Taurat. Nah, Paulus mengatakan jika kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Paulus. Itu sendiri, dia sendiri yang mengatakan itu. Kematian Yesus. Maka sia-sialah kematian Yesus bila mana ada kebenaran dalam hukum Taurat. Saya ulang lagi. Menurutmu, apakah masih ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Berarti sia-sia kematian Yesus? Tidak. Lah. Paulus mengatakan jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Arti kata-kata Paulus itu, Taurat tidak lagi menyelamatkan, tetapi darah Kristus yang tertumpah. Ajaran pagan lagi, darah Kristus, darah Kristus. Dengarkan pendiri agamamu di dalam suratnya Roma 3. Dengarkan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Dewa Theos telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Theos karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi sebenarnya kamu itu hanya mulutmu yang membawa-bawa Torah, tapi dalam kehidupanmu sebagai seorang Kristen tak ada satupun hukum Torah yang kamu lakukan. Kenapa? Paulus sudah mendoktrin itu. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Dewa Athena telah dinyatakan. Jadi Dewa yang Athena disaksikan. kok kaitkan kami, bodoh kali kau. Loh, tadi katanya Dewa Athena Yesus. Tadi kau akui sendiri. Yang dulu namanya Zeus. Dengar dulu cuma Dewa Athena dulu itu namanya cuma Zeus, dongeng. Artemis. Itu kan wayang. Zeus itu kan wayang. Zeus itu kan cuma benang lidah karet aja kau. Dong. Yang nyata kemudian adalah Yesus. Maka Dewa Athena yang disembah oleh Kristen itu namanya Kristus. Betul? Betul, Dare? Dewa yang mereka tidak kenal, ada sesembah, ada tempat khusus yang tidak mereka kenal tapi maha kuasa. Yang sebenarnya adalah benar. Yang sebenarnya adalah inilah yang diperkenalkan oleh Paulus ya. Inilah Yesus itu yang maha kuasa itu. Berarti yang selama ini yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal itu sesungguhnya namanya adalah adalah Yesus yang dikenalkan oleh Paulus. Sudah. Benar. Masolang generasi. Tapi dengarkan teman-teman sekalian. Dengarkan saudara-saudara, dia sudah mengakui bahwa sebenarnya Yesus itu adalah Dewa Athena yang orang-orang Athena sembah selama ini.
yang orang-orang Athena sembah sebelum datang Paulus, tapi mereka tidak kenal. Begitu Paulus datang, Betul. maka barulah mereka sadar bahwa yang disembah nenek Betul. moyang mereka selama ini adalah Kristus Yesus. Betul? Yang mereka tidak kenal ya, ada tempat Iya, khususnya itu. betul. 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 Berarti penyembah-penyembah dewa Roma Athena sebenarnya mereka menyembah Yesus. Betul? Ya, ilah yang tidak mereka kenal itu yang diperkenalkan Paulus namanya Yesus. Saya ulang lagi. Saya ulang. Sebenarnya yang mereka sembah, sebelum Paulus datang, memang sudah Iya. mereka ini sudah menyembah Yesus sebenarnya, tapi mereka tidak kenal. Tapi Betul? tidak mereka kenal. Nah, berarti Yesus ini adalah dewa Athena, bukan? Yang tidak mereka kenal. Berarti dewa yang mereka tidak kenal, yang mereka sembah, nenek moyang mereka sembah itu sebenarnya adalah Kristus, betul? Itulah yang diperkenalkan oleh Paulus, Yesus. Iya, itulah. Berarti selama ini mereka tidak mengenal Yesus. Iya kan? Yang mereka jadi- persembahkan dengan memberi Betul. kemenyan, dengan mereka persembahkan kemudian dengan tumbal-tumbal babi, bla 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 dan seterusnya sebenarnya kepada Kristus yang kalian sembah, betul? Ya, Yesuslah Allah yang tidak mereka kenal itu. Nah, iya, berarti yang selama ini mereka tumbalkan babi di kuil-kuil mereka itu dipersembahkan untuk Kristus yang kalian juga sembah, betul? Namun mereka tidak kenal, betul itu. Ya betul. Halilintar, saudara-saudara. Berarti orang-orang Mesir kuno, Kok jadi- Yunani kok jadi kuno, apa, Kak? India Memang kuno, betul, ada tempat khusus sebenarnya itu sembahan mereka sama dengan sembahan Kristen, yaitu Kristus yang diajarkan kemudian dengan kata agnostos theos. Saya kira sudah cukup bagi kita untuk mengenal Kristus yang saudara kira Kristen sembah ternyata adalah dewa-dewa Romawi Yunani. Demikian. Bodoh kali kau. Udah tamat. Udah tamat. Nanti lagi nggak apa-apa, biar kau tahu betapa tidak ada gentarnya aku menjawab kau, Jumang. Iya, nggak apa-apa, nggak ada masalah takut atau tidak takut Nggak di ada. sini, nggak. Kita memberi Betul. edukasi bahwa ternyata Betul. yang mereka Jadi, bungkus dengan nama Kristus Yesus itu adalah dewa Athena, dewa Romawi, dewa Ilah yang Yunani tidak mereka kenal, yang tapi mereka tahu disembah Maha Kuasa. kemudian Itulah oleh yang mereka diperkenalkan Paulus namanya Yesus. berabad-abad lamanya. Ternyata sembahan mereka yang mereka persembahkan darah babi dan seterusnya pada saat mereka perjamuan itu adalah Kristus Yesus yang Kristen juga sembah. Berarti yang datang kepada Paulus adalah dewanya Athena, betul? Apa aja betul kau bilang. Yang datang ke Damsik ke Paulus itu dewanya Athena, betul? Dewanya Athena, Iya. Yesus yang dari Nazaret. Iya, tapi itu adalah dewanya Athena, betul? Itulah yang dikenalkan Paulus menjadi ilah. Iya, itu adalah dewanya Athena, betul? Itu Betul, dewanya Athena, betul? Mereka yang tidak mereka kenal dah. Itu dewanya Athena, betul? Yang selama ini tidak mereka kenal, betul. Ya, betul sekali. Saudara-saudara, berarti yang datang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus itu adalah dewa Athena. Inna lillahi wa inna Wa inna ilaihi ilaihi rajiun. Saya kira cukup bagi kita pelajaran sore hari ini. Di tempat saya sudah hampir maghrib. Bilang Musa, sama Barakallahu Islam Fik dan itu. sahabat-sahabat yang lain, Yesus adik-adik itu saya yang yang lain. dikenalkan Paulus adalah dewa yang tidak mereka kenal, yang tangguh, yang maha kuasa itu. Iya, dewanya Yunani Athena sudah selesai. Apa yang ketemu lagi? Yang bangkit dari kematian. Iya, dewanya Athena yang datang kepada Paulus sudah selesai. Iya. Sekarang udah jadi Tuhannya orang Athena itu di Tesalonika, di Korintus. Bukan sekarang, salah lagi kau. Bukan sekarang dari nenek moyang mereka, tapi mereka tidak mengenalnya. Udah. Makanya Eropa sekarang menyembah Yesus Juma. Iya, menyembah dewa Athena dalam Yesus. Udah. Tapi bukan Kamu Zeus sudah ya, tahu. mereka Ya. Apa pula? Bukan Zeus, bukan pula, apa? Kau baca, kau baca Masalah Wahyu 5 generasi. nomor 6. Itulah ketujuh roh dewa yang turun ke bumi. Baca Wahyu 12 nomor 9. Baca. Baca Wahyu 12 nomor 9. Baca Wahyu 12 nomor 9. Oke lah, Juma, Siapa ya, yang udah dulu turun? ya. Tapi Siapa kan yang aku jawab turun ya pertanyaanmu, Juma. Siapa yang turun di sekitar Kaisaran Romawi siapa? Tanya. Siapa? Apa itu? Siapa yang turun apanya? Ular tua. Ular tua, si iblis Ular ISIS. tua itu kan iblisnya itu. Iya, itulah yang turun. Coba kau baca. Siapa yang Wahyu turun? 12:9. Dan naga besar itu si apa ular katanya? tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan
kekaisaran Romawi dilemparkan ke bawah, ya dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ketepak. Ketepak, apanya ketepak? Tuh, dilemparkan iblis tua ini ke kemana? Ke perkumpulan gereja Romawi. Dan Anda sudah mengakuinya tadi bahwa yang disembah, yang datang kepada Paulus, yang datang, lu kok ngarang pula? Kau mengiyakan yang datang kepada Paulus adalah dewa Athena. Kenapa gue boleh ngarang? Kau yang mengaku itu. Orang Kristen tunggu aja nanti kau di-smash sama mereka. Karena kau sudah mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus adalah dewa Athena. Sahabat-sahabat dengar kan diakui yang datang kepada Paulus adalah dewa Athena? Ya dengar. Dengar. Allahu Akbar. Kabur dia, kabur. Kabur dia. Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Ternyata yang datang kepada Paulus dewa Athena. Allahu Akbar. Semakin dibencinya aku ini. Oke, silakan sahabat Dinda. Ini siapa? Ardian saya. Bukan, Glenn. Assalamualaikum, Bang. Glenn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku, Masya Allah, panjang umur, sehat selalu. Iya. Gimana? Aman, kita memantau aja, Bang. Oke, sip. Tapi jadi saksi ya. Jadi saksi bahwa yang datang kepada Paulus adalah dewa Athena. Jadi saksi ya. Siap. Iya, Kak. Iya. Oke. Sip. Lanjut. Ketua, keadaan gacor ketua. Itu siapa Bang Ru itu, Glenn? Bang Ru, siapa itu Glenn? Itu yang di atasmu siapa itu? Gak aku kenal. Coba siapa dulu lah. Ini Pandi Katolik nih, Ketua Pandi. Bang Ru itu. Oh, Bang Ru. Bang Rul, selamat sore. Kristen Islam, Bang Rul. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Nggak ada, cuma dinaikkan tadi tuh. Oke. Mau sholat Itu juga ada suara aja, tolong di mute, Bang Rul. Aku nggak bisa nurunin, aku cuma bisa naikkan sama mute. Aku nggak bisa sama memperbesar. Iya, udah. Oh gitu ya. Gimana caranya? Fandi. Udah. Fandi, selamat sore. Sore. Fandi, Kristen Islam. Kristen. Oke, itu temanya Yesus bukan Tuhan. Iya. Silakan. Dari Yesus mana? Tuhan, Bang. Dari ya? Iya, silakan. Dari mana mengatakan Yesus bukan Tuhan? Iya, Yesus bukan Tuhan, Yesus utusan. Yohanes 17 nomor 3. Ya, karena Oh, tak cerdas mau masuk dulu, silakan. Aku masih ini, tapi ayo tak waras. Masuk, baik, silakan. Terima kasih. Jadi bukti Yesus utusan ialah Matius 15:24. Aku hanya diutus untuk domba-domba hilang dari Israel. Kemudian dia punya Tuhan, jadi nggak mungkin ada dua Tuhan ya, karena dikatakannya di Matius 11:25, aku bersyukur pada Bapa Tuhan langit dan bumi, dan di Markus 12:29 katanya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, itu Esa, termasuk dia situ. Bahkan di Yohanes 20:17, jangan memegang aku belum pergi kepada Bapakku, Bapamu, Allahku dan Allahmu. Artinya membuktikan dia sama kita tuh sama-sama punya Tuhan, punya Allah. Itu sementara dulu, terima kasih. ya, baik. Sebenarnya saya cuma mau sampaikan bahwa kita ini kan saya aliran Wanes ya. Saya hanya percaya satu Tuhan, Yesus Kristus. Lalu ketika dikatakan Yesus bukan Tuhan, ya karena ini bagi pemahaman bagaimana saya menafsirkan Alkitab ya. Karena Alkitab itu bukanlah kitab yang kita membaca
sesuai teks, karena kalau kita memakai logika manusia dan nalar, pasti kita akan menemukan konsep ya kita memakai pikiran dunia, karena orang yang memikirkan hal-hal dunia hanyalah melahirkan tentang hal-hal dunia. Namun untuk memahami apa yang dimaksud tentang tafsiran dalam kitab harus menggunakan dari spiritual adalah bantu kedekatan manusia itu. Nah, karena untuk kenapa dalam teks berbicara dia selalu mengucapkan Bapa, anak, dia adalah anak atau utusan. Ya, kalau Yesus tidak memakai kata Bapa, artinya dia ini penyesat. Saya pun tidak percaya, karena dari mana dia mengaku tiba-tiba dia seorang manusia lalu mengatakan saya Tuhan, sembah aku. Sedangkan kita percaya sebelum dia datang untuk mempromosikan dirinya, kita percaya Allah itu Esa yang tidak kelihatan. Namun ketika dia memakai dari mana asal usulnya, saya percaya bahwa dia dari atas. Namun dari selama dalam Tuhan pelayanannya, Anda itu jangan panjang kali lebar bang, ini bukan gereja. Jadi Tuhan Anda itu Yesus atau siapa? Bukankah dalam Oneness itu Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus? iya betul. Nah, ya, kalau Anda mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, berarti pada saat Maria mengandung, apakah dia mengandung Bapa? Yang harus Anda pahami adalah bahwa Allah itu bersifat roh. Jadi roh itu bukan bersifat padat, yang dimana ketika dia masuk dalam kandungan Maria, Pertanyaan tidak saya, ada. Anda mengatakan Ya. Yesus adalah Bapa. Pada saat Ya. Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Dia mengutus rohnya, anaknya. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah mengandung Bapa? Iya, karena yang Ya. kandung Di mana adalah roh datanya Allah. Maria mengandung Bapa? Di mana datanya Maria mengandung Bapa? Iya kan, roh Allah yang disampaikan para malaikat bahwa yang kau kandung adalah dari roh Allah dan engkau harus Berarti menemani bukan dia, mengandung Yesus. Bapa dong, mengandung roh dong, bukan mengandung Bapa. Ya, harusnya Anda pahami kitab suci bahwa Allah itu roh. Bahkan Yesus berkata juga Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, baiklah mereka menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan pada mulanya penciptaan dalam perjanjian lama bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kalau berbicara, Berarti Tuhanmu roh. Berarti kalian menyembah roh. Assalamualaikum. ya Bunda. karena Allah itu kan bersifat roh, bukan. Waalaikumsalam. Allah itu nama gelar. Namun untuk identitas Allah itu dia bersifat roh. Kalau berbicara Allah itu hanya nama atau gelar. Begitu. Aku ngantuk banget. Ini ya, dengerin Pak Di. Kalau kau mengatakan bahwa, oke lanjut. Mau Pak harus masuk, lanjut. Oke. Simple. Abang ini mau belajar sebenarnya. Abang ini Bang Pandi ini sangat cerdas orang yang dia mengatakan Tuhan itu satu. Saya percaya sama guru Mbak Zuma tadi. Simple itu Bunda jawabannya. Dia kan pengikut Paulus. Paulus menyatakan yang dikenalkan Yesus disembah Bang Pandi ini itu dewa, bukan Yesus yang dari Nazaret. Itu aja. Silakan paparkan. Terima kasih. Lanjut Pandi. Ya, katanya yang dibawakan Paulus itu dewa. Namun begini, saya bertanya kepada kalian, kalau kalian bertuhan memang benar-benar berpengetahuan bertuhan, adakah Tuhan lain atau dewa lain selain Tuhan? Ada Tuhan lalu dewa lain. Dewa lain ini juga memiliki sifat seperti Tuhan. Maksudnya memiliki misi untuk membawa manusia ke hal-hal yang baik. Ini yang dialami Paulus, kita harus tahu historisnya. Paulus ini seorang penjahat, yaitu membunuh murid-murid Yesus yang dirinya itu menganggap bahwa apa yang ia lakukan adalah berbakti bagi Allah, karena ia tidak suka orang menyembah pengikut Yesus. Dia ini orang yang saleh, maksudnya tujuannya dia penyembah Tuhan yang esa yang tidak kelihatan. Jadi menurut dia, ketika dia membunuh murid-murid Yesus atau pengikut Yesus itu, dia merasa dia telah berbakti bagi Allah karena membunuh penyembah-penyembah berhala.
Namun yang kita melihat historisnya dia mengalami kebutaan atau perjumpaan. Sebentar. Ya. Kita klarifikasi dulu ya. Sebutkan satu nama yang dibunuh Paulus siapa? Saya tidak melihat, belum ketahui. Saya hanya mendapat informasi dia seorang pembunuh, pembenci pengikut Kristus begitu. Kalau Saya memang tidak. dia betul pembunuh, kenapa tidak ada datanya? Siapa yang berani bunuh dia? Apakah itu Ya. cuma klaim sepihak saja? Pertanyaannya seberapa penting nama-nama orang itu yang dia bunuh? Penting. Kenapa? Karena kita harus membuktikan klaim dia itu benar atau tidak. Kita harus Iya, kan? membuktikan kalau klaim seseorang itu penting atau tidak. Klaimnya Orang dulu, akan dia adalah pembunuh. iya. Siapa yang dibunuh? Begini, Pak. Siapa yang Orang dibunuh? untuk menceritakan tidak perlu secara detail, tapi mengambil untuk singkat saja bahwa dia seorang pembunuh orang-orang pengikut Kristus. Kenapa? Berapa pentingnya orang-orang yang dia bunuh? Kalaupun menurut Bapak hal itu penting, ya silakan Bapak cari tahu sendiri di mana. Kalau itu penting, kalau tidak penting ya tergantung dari Bapak. Karena kita ambil yang simpel saja bahwa dia seorang penjahat. Kita tidak bisa menyimpulkan suatu kepercayaan. Anda percaya dia pembunuh, tapi tidak ada buktinya. Anda percaya dari mana? Ya, Apa dari- gini maksudnya? Apa yang mendukung kepercayaan Anda bahwa dia itu pembunuh? Ya, karena historis dalam Alkitab bahwa dia itu sangat pembenci orang-orang Kristen. Dia ingin, Kata siapa? bahkan ada tertulis Kata siapa? kata kitab suci, Kata siapa? dan memang dari Kitab sejarah suci itu juga. tulisan siapa? Oke, tunjukkan, kasih tahu sama saya sejarah buku mana yang mencatat dia itu penjahat selain dari Bible. Coba tunjukkan sama saya bukti sejarah, sumber sejarah lain selain Bible yang mengatakan dia itu pembunuh. Coba ada nggak? Maksudnya? Anda kan mengatakan Paulus itu pembunuh dari Bible, dari kitab suci Anda, betul ya? Nah, saya minta sumber sejarah lain, sumber sekunder selain kitab suci Anda yang mengatakan Paulus itu pembunuh. Ya saya belum mencari itu, namun kalau saya cari pasti dapat tuh. Saya hanya fokus dalam Alkitab saja bahwa dia orang pembenci Kristen. Ya, kalau memang belum ada sumber lain, kita stop dulu permasalahan itu. Berarti Paulus belum tentu pembunuh murid-muridnya Yesus, karena masih dipertanyakan. Itu satu. Oke. Nah, kedua, Anda ini oneness, Bapa dari Yesus, Yesus adalah Bapa. Oke, pertanyaan saya, berarti apakah Bapa itu sendiri yang turun menjadi Yesus? Ya iya kan, kepercayaan begitu, kenapa ditanya lagi? Oke, berarti Yesus mati, Bapa kemana? Yesus mati, Bapak kemana? Maksudnya Yesus mati, Bapak kemana? Yesus kan itu kata tadi kita bilang Bapa itu adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, betul ya? Waktu Yesus mati 3 hari yang katanya mati, itu Bapa kemana? Itu kan Yesus Bapa. Lalu dia mati. Dia mengambil kunci kerajaan maut, yang dimana maut ini yang berkuasa. Pada saat Yesus mati, Bapak kemana? Bisa ini gak sih diteliti pertanyaannya? Bapak kemana? Itu kan Yesus Bapa. Dia kan baca. Iya, berarti pada saat Yesus mati, Bapak juga mati. Bapak juga mati. Dia tidak mati, namun dia pergi ke kerajaan maut. Pernah baca kitab suci Yesus nggak mati. Ada tanya di mana datang Berarti ke Yesus nggak mati. kerajaan maut. Dia pergi ke kerajaan maut, mengambil Oke, kunci berarti kerajaan Yesus nggak maut. mati. Berarti Yesus nggak mati. Tidak mati kan, dia bangkit kubur kosong dan menampakkan diri dengan tangan lukanya. Berarti Yesus tidak pernah mati. Tidak mati. Berarti gugurlah konsep keselamatan Anda. Konsep penyelamatan bagaimana? Oneness dengan Tritunggal beda loh. Bagi pemahaman saya. Berarti Dia bukan- di dia Oneness itu tidak ada konsep juru selamat berarti. Penebusan dosa. Bukan penebusan dosa, namun secara harafiah bukan menebus dosa, namun sebagai jalan bagaimana kita sampai kepada Tuhan. Karena kalau sudah ditebus, bagaimana itu sudah ditebus, kita seenaknya lalu berbuat dosa. Maka menurut saya pemahaman Yohanes bahwa Ya berarti gugur dong, penebusan dosa itu gugur karena Yesus gak mati. karena saya bukan berbicara itu Tritunggal penebusan dosa. Saya menganggap saya
menganggap di salib itu bukanlah menebus dosa, melainkan sebagai Lalu apa? jalan, sebagai jalan, Jalan? jalan Itu agar kalau kita. mati kan, kalau mati karena dia kan gak mati. Berarti gugur Iya, dong dia jalannya. Gugur dong. Ya kan jasmaninya. Kan dia kan gak mati. Tadi kamu bilang dia gak mati, berarti gugur dia sebagai jalan penebus dosa. Gugur dong. Kan dia gak mati kau bilang. Iya, dia bangkit, tidak mati lah. Iya, kata bangkit itu apa? Kalau dia Hidup bangkit berarti dia kembali, mati. hidup. Tadi kami, Mati, nah berarti sempat hidup mati kan? kembali. Pernah mati kan? Pernah mati Ya, kan? Ya kan kematian itu dia turun Pernah pergi. mati kan? Pernah Iya, mati iya, kan? iya. Ya, kalau pernah mati, nah pada saat Yesus mati berarti Bapak mati. Ya tidak mati kan, pergi ke tempat yang Tapi kau bilang bukan tadi Yesus adalah Bapa. Iya, maksudnya Nah, ketika dia mati, mati itu hanya itu tuh dalam Iya berarti Bapak, saya kemanusiaan. nggak nanya, berarti dia mati. Berarti Bapak mati, mau kayak mana pun dia mati, orang urus lah. Berarti Bapak mati. Berarti Bapak mati. Mati Pada saat kemanusiaan, Bapak namun mati, gitu kan? Yesus mati, Bapak mati, ya berarti Tuhanmu mati. Nah pada saat mati Tuhanmu, berarti selama 3 hari tidak ada Tuhan. Selama 3 Baca hari kau kitab- tidak, mau selamat baca mau kitab nanoi, suci, mau nanoi, selamat baca kitab suci. Berarti selama 3 hari dunia ini pernah kehilangan Tuhan. dengar apa kepanjangan apa Alkitabnya saya nggak bahwa nanya dia kepanjangan. turun. Saya mau kau Kristen apa Islam? Nah, Pandi, pada saat Tuhan mati, berarti dunia ini pernah kehilangan Tuhan selama 3 hari. Kan cerita panjangnya dia turun ke kerajaan maut. Saya nggak sampai nanya. mati. Ya, ini si Mona ini Kristen ya? Mona kau Kristen ya? Ya, Kristen, ya. Saya nggak nanya dia turun. Saya nanya, berarti selama 3 hari dunia ini pernah kehilangan Tuhan. Jawab Pandi. Bagaimana dia itu mati kemanusiaan, tapi dia berpindah menuju ke alam maut. Lama-lama dari darah juga gak ada orang gitu ya. Astagfirullah. Cuman Bang Jumai sabar gak ada nonton gini, aku gak sabar. Dia Yesus kan mati, berarti Tuhanmu mati. Berarti dunia ini pernah kehilangan Tuhan selama 3 hari. Kau mengatakan Ya. kemanusiaan yang mati kan? Kemanusiaan mati. Dari Kalau kau mengatakan kemanusiaannya berarti gugur. Jalan menebus dosa kalian itu gugur. dengar dulu Hesti. Ya, saat itu oke lah dia mati. Namun dalam pemahaman dan kepercayaan saya, ketika dia mati, dia berpindah pergi ke tempat di mana manusia tidak pernah Dia pergi. nggak, saya nggak nanya dia mau berpindah. Dengar. Nggak, saya nggak nanya. Coba kamu sih Mau mau data, ngomong, saya nggak baca nanya. Dia mau pindah ke alam baka kek, mau ke alam kubur kek, mau ke alam orang urus. Berarti ini pertanyaan saya, berarti selama 3 hari dunia ini pernah kehilangan Tuhan. Terserah lah Kok terserah? semua. Lah, kau yang mengatakan saya Yesus itu adalah Bapa. Ceritanya aku tadi ngomong panjang kali lebar, saya baca biarin jangan loh. setengah-setengah. Loh, Memahami saya nggak sesuatu ngomong, itu saya nggak ada baca secara apa-apa loh. lengkap. Saya tidak baca apa-apa, saya hanya menyambung perkataanmu. Kau mengatakan Yesus itu adalah Bapa, dan kau mengatakan Yesus mati, Bapa mati. Berarti Tuhan kau mati selama 3 hari. Berarti selama 3 hari dunia ini pernah kehilangan Tuhan. Mana mati selama 3 hari, dia berpindah tempat, pergi ke kerajaan maut, ambil kunci Tadi kerajaan kau maut, bilang lalu mati. Oke iya lah, mati kau bilang. mati kemanusiaan, lalu pergi ke tempat dunia maut, Iya, lalu walaupun dia mengambil pindah kemana pun dia terserah lah, dia mau pindah kemana. Kalau kubur, kalau bangka terserah. Berarti dunia ini pernah kehilangan Tuhan selama 3 hari. terserah lah dari Nangis. Bang Testi. Kok terserah sih? Iya. Berarti Kalau dunia ini memang- pernah kan kehilangan Tuhan kan? Berarti selama 3 hari kalian kehilangan itu kan Tuhan. itu kan pandangan Kok sendiri. pandangan sih? Persepsi. Saya menyambung omonganmu loh, Pandi. Tidak, saya mempunyai pedoman Saya sendiri menyambung karena omonganmu. ceritaku lengkap. Tidak bisa mengambil kesimpulan dengan Saya tidak mengambil begitu. kesimpulan. Kau yang tadi mengatakan Yesus mati, Yesus adalah Bapa, Yesus mati, Bapa mati, ya kan? Lalu bangkit, Iya. lalu pindah, lah kau bilang kan? Nah berarti selama 3 hari dunia ini pernah kehilangan Tuhan. Ya, yain aja.
daripada lu Iyain awan aja. sini terputar-putar Iya. aja. Kamu Iyain aja. artinya gini, kau tadi mengatakan ya kalau Yesus itu adalah Bapa yang datang menjadi manusia itu Yesus. Diminta datanya, nggak ada datanya. Sementara data yang ada Yesus itu utusan. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas-jelas Yesus itu utusan bukan Tuhan. Iya, kalau baca Ah. secara teks begitu ya akan memahami begitu. Udah kau baca aja dari Kejadian sampai Wahyu kami dengarkan. Di mana dikatakan bahwa Bapa menjelma jadi manusia, Bapa menjadi manusia. Kau baca, satu perikop baca. Dari Kejadian itu kau baca, kami tunggu sini. Bisa paham saja ketika membaca bukan kitab ini. Musa. Seperti baca membaca- kitab Musa. Kitab Musa itu menuliskan bagaimana kisah Yesus itu. Bagaimana Manusia ini apa? bagaimana membaca tanpa teks itu loh. Coba jelaskan kepada kami bagaimana membaca sesuatu tanpa ada akidah-akidah gramatikal. Coba. Hah? Coba. Maksudnya? Ya, kita membaca kan pasti punya namanya akidah gramatikal. Gimana dikiriminya deh? Si monyet ini juga naik turun kau. Moderator kenapa dinaikkan lagi sih mau nanya? Bisa saya masuk sedikit? Ada yang dinaikkan. Saya masuk sedikit ya. Ya enggak, itu coba. Iya, silakan. Nah, jadi begini ya Pandi ya. Jadi yang namanya mati itu sudah pasti bukan Tuhan. Karena Anda lupa membaca Ulangan 32, 39, 1 Samuel 2, nomor 6 yang mematikan dan menghidupkan Tuhan. Ya. Kemudian jangankan mati, Tuhan pun tidak pernah tidur. Kau baca Mazmur 121 itu. Tidak pernah terlelap sedikit pun. Jadi itu membuktikan dalilmu udah salah kaprah dan bertolak belakang dengan isi Bible sendiri. Nah, Yesus di 1 Korintus 6 dikatakan dihidupkan oleh Tuhan, oleh Tuhannya. Jadi artinya membuktikan dia bukan Tuhan. Nah, itu konsep yang kamu iman itu adalah konsep inkarnasi yang menyatakan Tuhan pernah mati adalah konsep pagan. Saya punya datanya. Boleh saya buka video nih, buka foto. Boleh. Pakai lah. Biar dia sadar. Boleh. Jadi gini, jadi Yesus mati itu enggak. Ini data internasional. Ini data internasional. Jadi yang namanya mati itu konsep pagan. Nih ya. Ini yang dikatakan Yesus manusia. Padahal Yesus itu disalib korban pelecehan seksual itu. Ini data internasional. Nah ini. Kemudian, ini juga data dari Kristen sendiri, ya, dari Katolik sendiri ya. Yesus didera di tiang. Artinya dia penyiksaan situ, bukan mengorbankan diri. Disiksa, bahkan ada informasinya sampai ditelanjangi loh. Siksaan besar nih. Apa ini namanya konsep penebusan dosa? Menurut saya ini salah kaprah. Gak mungkin Tuhan mengajarkan keburukan. Ini data dari Kristen sendiri. Nih, Katolik, Vatikan, Katolik. Jadi semoga dia sadar ya, Fandi ya. Itu konsep. Nah ternyata konsep inkarnasi juga ada hubungan dengan pagan Yunani, dengan Hindu. Ini data resmi. Nah ini benang merah antara Hindu, Kristen dan Yunani kuno. Betul kata Bang Juma. Kalian tuh konsep Yunani kuno, konsep pagan. Nih, bahkan sangat gampang dikatakan ya. Menurut Hindu juga konsep sama. Nih ada gambar Yesus, ada gambar Hindu dan sebagainya. Kemudian juga dikatakan, nih, salvation, Hindu heaven of oh, udah kena batasan aku. Oke, udah kena pembatasan. Oke, lanjut kawan, kena batasan. Iya. Nah, sekarang di Bible itu banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah dua entitas yang berbeda. Ya kan? Contoh yang paling gamblang adalah waktu Yesus berdoa di Getsemani. Yesus berdoa kepada Bapa mengatakan bahwa lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Berarti ada dua kehendak dalam satu kalimat itu. Berarti mencerminkan ada dua entitas di situ. Nah, satunya di mana? Coba satu itu di mana? Karena di dua itu jelas ada dua entitas. Saya kan sudah saya kan sudah jelaskan bahwa pemahaman saya Allah itu roh, dan roh menjadikan sesuatu bukan berarti roh di atas sudah hilang, karena sifat roh bukan bersifat benda padat. Jadi di Taman Getsemani karena dalam rupa manusia ya dia melakukan sebagaimana
memberikan teladan rupa kayak di Filipi, kita Filipi, bahkan dalam rupa Allah dia merendahkan dirinya bahkan taat sampai mati. Itu karena Tuhan pun merendahkan dirinya, karena dalam konsep itu kan memang berbicara dia mengutus anaknya, artinya sebenarnya dia menjadi anak manusia namun dia tidak menghilangkan identitas awalnya dari mana dia berasal. Jadi dia memperkenalkan sebagaimana dia sebagai anak Allah. Namun untuk memahami ini, kalau kita memahami kitab suci sesuai teks ya tidak akan mendapatkan sesuatu yang jelas ya. Berarti Pasti kita kita memahaminya sesuai apa? Sesuai apa pemahamannya? Kalau bukan teks, bagaimana kita Ya. mempelajari sesuatu tanpa memahami teksnya? Ya, karena di dalam Alkitab juga Yesus dalam ajarannya juga berkata ketika dia mengajar tentang hal menabur, lalu ada orang-orang tidak mengerti apa yang dimaksudkan ajaran itu. Namun ada orang bertanya, "Kenapa engkau mengajarkan sesuatu perumpamaan?" Namun Yesus berkata, "Karena kamu diberikan kuasa untuk mengetahui kerajaan sorga, melainkan mereka tidak." Dari situ Yesus langsung menjelaskan apa arti perumpamaan itu. Karena dalam hal-hal perumpamaan ada orang-orang tidak mengerti apa maksud Allah. Namun orang yang diberikan kehendak untuk mengerti, dapat pengertian dari Allah, dapat mengetahui hal-hal perumpamaan yang diajarkan Yesus. Begitu juga di dalam Alkitab memiliki bahasa-bahasa perumpamaan. Namun untuk memahami itu kita tidak bisa memahami dengan akal logika kita. Kita punya akal. Berarti buat apa kita punya akal kalau begitu? Bang, kalau abang punya akal, bagaimana abang memahami tentang matahari yang tidak pernah padam? Bisa tak memahami kenapa tidak bisa padam? Ada akal kah? Tidak bisa, karena hal itu di luar pemahaman manusia. Manusia itu hanya ciptaan yang dimana penuh dengan keterbatasan. Keterbatasannya apa? Anda kalau Anda merasa benar, begini matahari abang. memang tidak bisa gini. Iya, Matahari begini. memang tidak tahu kapan padamnya, tidak ada yang tahu. Tapi bisa dipelajari nggak? Abang, Matahari itu begini. karena apa? Bukan Kenapa begini, tidak Anda bisa ngomong padam? tentang masa, Anda yang ngomong. Ya, sekarang ada ilmu yang mempelajari itu. Kenapa dia tidak padam? Ya kan? Kenapa? Hah? Kenapa? Ada ilmunya nggak aku tanya? Kau tahu nggak kenapa nggak padam? Kan ada akal. Abang bilang Jangan untuk apa kita jangan memiliki menyamakan. akal? Jangan menyamakan akal orang dengan akalmu yang pendek. Kau tidak Saya tahu, tanya jangan abang. bilang, Abang mengatakan akal. Dari mana abang Oke. punya akal? Bagaimana? Coba Oke, jelaskan saya nanya, tentang bagaimana tentang alam. matahari itu terbuat dari apa? Aku tanya sama kau kalau punya akal. Coba. Yang mengaku punya akal siapa? Yang mempunyai Anda punya nggak punya akal siapa? Berarti Anda nggak punya akal. Berarti Kalau Anda nggak abang punya akal. ada akal, sekarang Allah di Berarti Anda mana? nggak punya akal. Allah ada di mana aja. Terus Coba jelaskan. Kalau ada di mana saja jelaskan itu. dulu matahari. Oke. Kenapa matahari itu terbuat dari apa? Coba jelaskan dulu matahari terbuat dari apa? Saya yang memberikan Jelaskan. Anda punya pertanyaan akal? itu, kenapa dilontarkan Iya. kembali? Yang mengaku Kembali, punya akal supaya Anda- siapa? Supaya berarti Anda nggak Siapa punya yang akal. siapa yang Berarti yang Anda nggak punya merasa akal itu? Saya Berarti Anda tanya nggak kan punya akal. begini. Abang bilang Berarti untuk Anda nggak apa punya punya akal. Anda begini? Anda jangan menyamakan akal orang bodoh dengan akal orang pintar. Jadi Ya, abang karena punya orang akal pintar. Abang akal pintar. Orang punya keilmuan masing-masing. Paham? Abang Saya akal tidak pintar meneliti atau soal bodoh? matahari. Saya tidak meneliti matahari. Anda meneliti matahari nggak? Kenapa saya yang bertanya Jawab itu? dulu, Karena jawab dulu, Monyong. apa Jawab, yang saya jawab dulu, Monyong. persepsikan, Jawab dulu. Anda merasa Jawab dulu. seolah-olah mengenal Anda- Tuhan. Anda meneliti Hal-hal yang nggak? di Anda luar meneliti matahari kendali, nggak? Anda memaksa akal Anda Anda. meneliti matahari tidak? Anda itu bodoh semesta dengan akal Anda. meneliti matahari atau tidak? Bagaimana Anda memahami Tuhan Anda di luar meneliti konteks, matahari atau tidak? di luar Anda meneliti pemahaman, matahari memakai tidak? akal? Anda yang menjadi manusia bodoh memakai akal. Anda meneliti matahari Orang atau itu tidak? memahami butuh hikmat Anda Tuhan, meneliti bukan matahari akal. tidak? Jawab dulu, monyet. Anda meneliti matahari tidak? Pertanyaan itu Anda buat kau. Anda meneliti matahari atau tidak? Kutanya sama kau. Hah? Kutanya Yang sama kau. merasa, saya tanya, Anda meneliti yang matahari merasa tidak? punya akal siapa? Yang merasa punya akal? Anda nggak punya akal berarti. Anda nggak punya akal. Biarlah orang melihat. Anda yang punya mengaku akal nggak? punya akal. Monyet, Anda punya akal atau tidak? Jawab. Jangan kayak begitu kalau diskusi.
Anda diskusi bilang, saya sudah bilang tidak semua orang meneliti soal matahari, ya. Tidak semua orang mengerti soal kedokteran, paham nggak? Ya, walaupun saya punya akal, tapi saya tidak belajar soal kedokteran. Jadi Anda tanya soal saya kedokteran, saya nggak tahu. Karena orang punya ilmu, punya kejuruan masing-masing, ya. Kalau Anda saya tanya soal hukum juga Anda mindset kok. Ngerti nggak maksud saya? Orang punya akal bukan berarti tahu semuanya, goblok. Ya. Jadi Anda jangan main di sini, jangan main argumentasi kosong sama saya. Anda mau ngetesnya gitu, saya tahu kemana arah Anda, filsafat Anda itu masih rendah, ya. Tidak semua orang punya akal itu belajar semuanya tahu. Saya kalau ditanya soal kemesinan juga saya nggak paham. Saya ditanya soal biologi juga saya nggak paham karena saya nggak belajar di situ. Jadi Anda jangan nanya masuk matahari sama saya salah. Karena saya tidak meneliti matahari, tapi ilmunya ada orang yang belajar matahari. Pertanyaan Anda tuh nggak jelas, Anda tuh jelas nggak punya akal dan nggak punya logika. Anda menyamakan semua orang sama. Tidak semua orang sebodoh Anda, paham? Ya, tidak semua orang segoblok Anda. Ngerti nggak maksud saya? Nggak ngerti pasti dia nih. Orang tuh ada kejuruannya. Makanya ada profesor bilang A, ada profesor bilang B, ada orang menerima Nobel di bidang ini, ada orang juga menerima Nobel di bidang itu. Kenapa? Karena tidak semua orang menguasai hal yang sama, tidak. Nggak ada manusia yang bisa menguasai semuanya, itu nggak ada. Tergantung kejuruannya masing-masing, dia belajar di mana. Einstein pun yang orang jenius, ya. Einstein, kalau orang jenius itu tanya soal kedokteran juga nggak akan sepaham itu dia. Thomas Alva Edison juga kalau ditanya soal kebiologian juga nggak akan sepaham itu. Orang-orang jenius itu loh. Tidak akan sepaham sama orang yang nanti. Kalau saya jawab dengan karena izin Allah gimana? Oh, udah mentok pertanyaan Anda. Karena kami paham semua terjadi di dunia ini adalah izin Allah. Tidak ada satu rambut pun yang bisa rontok dari tubuh kita tanpa izin Allah. Ya. Kalau jawaban kayak gitu gimana? Tapi itu kan gak nama ilmu. Yang dengar juga jadi nggak ngerti. Tapi pertanyaan jebakan filsafat saya tahu itu. Jadi jangan samakan kapasitas otak Anda dengan otak orang lain. Nggak sama. Jelas otak Anda mentok. Otak yang mentok gimana? Yang tidak menolak yang letterlek, menolak yang tertulis, ya. Dan digunakan paham-paham lain yang tidak sejalan dengan apa yang tertulis, itu orang yang mentok. Buat apa ada tulisan kalau digunakan paham lain? Kenapa nggak langsung tulis pahammu aja di Bible itu? Lebih selesai, urusan lebih selesai. Ya pahammu aja masuk ke Bible, selesai. Nggak usah lagi tulisannya artinya A, tapi pengertiannya B. Nggak perlu begitu. Aja isi pemahaman mau di Bible itu kalau mau. Jangan botol amat. Bang Glenn, pelan-pelan, pingsan anak orang, gak ada ambulan di bawah. Enggak, tolong dia pikir semua orang yang punya akal tuh belajar semua hal, enggak juga. Aku ngantuk kali denger Bang Glenn ngomong, gila ngantuk. Ngantuk kali. Gimana Pandi? Enggak, maksudnya kalau tolol boleh, goblok jangan. Apa beda tolol sama goblok? Opus satu. Kalau goblok kamu belajar, tolol masih bisa belajar. Perasaan sama aja arti tolol sama goblok, bego, bodoh. Ya, iya, oto, pinahan. Udah sama. Kok gue bilang pula beda. Lain Pinahan, Airi. Bapak. Satu mama. Kok jadi kita pula yang ribut ya kan? Padi, kau jawab itu. Berdua kau gara-gara kau ya Padi ya. Nggak bisa dijawab itu. Karena pertanyaan dia mau main filsafat sama gua, tapi ilmunya masih dangkal. Paham? Ya. Anda mau main filsafat sama orang yang tiap hari berfilsafat. Tolol. Awak Pandi, cepetlah. Gara-gara kau jadi aku yang ini kan berdebat kan? Cepet, jawab. Kalau dia berkata, Kau jawab dulu. Apa arti goblok sama tolol? Jawab dulu. sama-sama bodoh.
kau. Udah gue jawab itu. Si Glenn itu jawab. Andi jawab. Kalau ya, kan dia bilang kenapa tidak semua orang belajar tentang ilmu matahari lah apa. Ya disitulah letak kekurangan manusia. Manusia tidak tahu segalanya. Jadi jangan merasa untuk apa kita punya Tapi ada akal. manusia yang belajar, monyong. Ya, ada manusia yang belajar itu. Hanya saja kau bertanya sama orang yang nggak belajar, itu kau bego. Ya. Kalau Anda punya akal pendek, udah buat Anda sendiri pendek akal itu. Jangan kasih orang. Memang manusia tidak punya akal terbatas ya, tapi semua manusia, semua ada di ada pelajarannya. Ada yang pelajari. Ada namanya geologi, ada yang namanya biologi, ada yang namanya termofisika, ada yang namanya fisika, ada kimia, apalagi yang pelajari. Hah? Sampai mimik mukamu aja yang bodoh itu orang ada yang belajar sekarang. Mikroekspresi, ada yang belajar. Tapi gua nggak belajar di situ. Jauh tuh Padi, bukan tidak, Bang Glenn bukan lagi datang bulan, aku curiga sama si Glenn. Dilampiaskan aja semuanya. Jawab Padi. Tuh, ini pelampiasan si Glenn. Gimana nggak marah-marah? Udah lama kali awak nggak dapet jatah ini ST. Kau bukan, aku gak kepikir situ. Aku kepikir kau lampiaskan, kau belum dibuka sampai sekarang belum kebuka. Udah ke situ lagi pikiranku. Dia ke situ lagi ya. Oke. Padi jawab. Udah ke situ lagi. Jawab Pandi. Mau sama si Glenn aja gua, aku diam. Cepet jawab. Ya, sampai pusing mau bilang apa ini? Apa ya? Ya, itu saja sih kalau hal itu kita merasa manusia penuh kekurangan ya. Bagaimana kita memahami Tuhan? Sedangkan menjadi kenabian saja tidak sembarang memakai akal langsung bisa bertemu dengan Tuhan. Nah di situ kok betul tuh di situ. Oh itulah ya, kekurangan manusia. Bagaimana dia mengetahui itu Tuhan? Itu betul itu. Nah begitu juga itu Pandi. Begitu juga ya. Kau itu sebagai manusia, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia? Kau manusia biasa. Kok berani sekali muncung kau ngomong Tuhan menjadi manusia? Hah? Dari mana kau dapat itu? Sementara Bible dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada mengatakan bahwa Tuhan itu menjadi manusia, itu tidak ada. Makanya saya minta Bang Hesti baca kitab. Aku perempuan di bukan situ. Bang. Aku perempuan bukan Bang. Mbak sebenarnya. Mbak Hesti Kak baca Hesti. kitab suci di kitab Musa, karena Musa di situ ada di mana Allah Apalagi sendiri. kita Musa itu apa? Kita Musa itu apa? Oh, Saya suruh kau baca dari Kejadian sampai Wahyu. Salah ucap di kisah Musa. Di Musa. Di kisah Musa di situ bahwa ada tertulis bahwa Di mana di kisah Musa Tuhan menjadi manusia? Di mana? Dengar dulu, Tuhan yang makanya Musa aja baca tidak cerita. kelihatan. Di situ cerita Musa itu adalah bagaimana saksi ia ada hubungannya Di mana dengan di kitab Yesus. Musa Tuhan menjadi manusia? Ya, di Sementara perjanjian Musa aja lama. punya Tuhan tidak Dengar kelihatan. dulu. Ya mana? Dengar Di mana? Di dulu. mana? Di mana? Dengar. Di mana? Saya persingkat, di Musa itu loh batu pertama itu dituliskan oleh Tuhan. Emang Tuhan bisa menulis? Lalu di kemah itu Di mana Musa. datanya? Di Ya, mana baca datanya sendiri. Tuhan? Iya, Di mana kisah yang mau Musa dibaca? perjanjian Longor? lama. Iya, Perjanjian di lama ya. mana? Nanti Ya setelah Allah, ya ini Rob. dibaca. Di mana perjanjian lama, mana Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Joshua, Hakim-Hakim, Rut? Enggak, Di mana? di situ Yekiel atau ada Amsal? sendiri. Yang penting Ya apa yang mau kisah dicari kok nggak Musa. kasih tahu? Ya banyak Ya ceritanya apa? nanti. Iya Saya apa? memberikan Apa, poinnya Baluap? di situ. Poinnya di Iya situ apa saja. yang mau dibaca Baluap? Apa yang mau Bahwa di dibaca? situ, bahwa di situ Bahwa di situ Allah- kau longor. bahwa di situ Allah menuliskan Kau longor. batu. Kau longor. Longor dari mana? Mana datanya, apa yang mau dibaca? Saya cuma kasih poinnya aja. Apa poinnya? Ya itu poinnya di mana yang harus dibaca? Poinnya. Tuh,
Musa melihat Iya apa? melihat Iya, di Tuhan mana? berhadapan Ya Allah, ya muka. Rob. Di kisah Musa berarti Ibu Hesti, Iya, di mana Mbak kisah Hesti Musa? tidak pernah Di baca mana? kitab suci. Itu perjanjian Kitab suci lama. kau. Iya di mana Ya, perjanjian lama, ya, kejadian, ya. Kemarin, Bilangan, Imamat, Joshua, Rut, Hakim-Hakim, 21 Samuel, Raja-Raja, Tawarik, sudah- Esra, Nehemia, kan- Esther, kan- Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Jekiel, Daniel, Hosea, Mbak Joel, Amos, Esti, Obaja, Mbak mana Esti tertulis? begini, Mbak Esti, jangan kita jadi orang yang mau disuapin dengan leper. Kan kita Siapa yang sudah nyuapin kau? bisa- Iya, amit-amit pula aku kan mau coba dua. kita kan sudah dewasa, sudah modern, ya cari Eh. sendiri nanti. Musa itu bukan Allah sendiri, tapi itu adalah Teofani. Blok. Ya, Iya, itu sama Teofani. saja. Apa itu arti Sama Teofani sama saja. kau? Apa arti Teofani? Apa? Itu Penampakan. tanya aku nanya balik. Teofani itu Penampakan apa? Allah. Penampakan apa? Penampakan. Wujud Apa? Allah. Sebagai apa di situ? Sebagai apa? Sudah saya bilang Sebagai apa di penampakan. situ? Sebagai apa? Itu Allah sendiri atau penampak atau perwujudannya yang dilihat Musa? Perwujudannya? Berarti bukan Allah kan? Nah, kalau bukan Allah, kenapa Musa mau berhadapan dengan hal itu? Harusnya dia kabur, bukan Allah. Pertanyaan saya, kalau emang itu Allah, Musa kenapa nggak mati? Karena ayatnya jelas, siapapun yang melihat Allah akan mati. Ya, itu ayatnya jelas. Kenapa Musa nggak mati? Oh itu Allah. Karena Karena apa? Musa berbeda dengan orang-orang tolol, orang-orang yang penyembah-penyembah yang tidak setia. Bukan Dia manusia. diberikan Berarti Musa bukan manusia. Berarti Musa dia bukan manusia, namun dia diberikan kasih Ada karunia pengecualian dia. di ayat itu. Iya, Semua karena dia manusia berbeda. akan mati melihat Allah, kecuali Dia manusia sungguh-sungguh. ini ada pengecualiannya. Ada nggak pengecualiannya? Aku tanya, kok ada pengecualiannya nggak? Ada. Mana? Karena Mana dia ayat memang pengecualiannya di mana? Oke, Karena ayat mana? Coba ayatnya mana? Ada Ayatnya di mana? situ, baca di situ. Di mana ayatnya? Kau jangan ngarang-ngarang kok. Di mana Kenapa ayatnya? ngarang-ngarang? Intinya kan kisah Musa itu ada, Di tinggal mana ayat dibaca. Musa itu Saya Allah tidak mati di mana? Saya tidak Hah? mau nyuapin orang sih. Ada atau tidak? Tahu nggak? Tahu atau tidak? Ada, Jangan karena tahu di begini. sini. Di Intinya mana? begini, Yaudah, Abang. tunggu. Intinya Kau jangan begini. ngomong cari datanya. Oke, cari datanya. Kau jangan ngomong cari datanya dulu. Kutunggu. Kutunggu. Intinya begini. Karena Udah, cari datanya. Nggak usah bacot, cari datanya, kutunggu. Nggak usah karena, cari datamu. Cepat. Orang Yahudi aja mengatakan itu Dafar Hashim. Ya, siapa kau yang bilang itu Allah langsung? mau Datanya mana? Buka kameramu, tunjukkan datanya. Cepetan. Atau kau ketik di bawah ayatnya. Kau ketik di bawah datanya, cepat. Kau ketik di bawah datanya, kutunggu. Kau ngarang-ngarang aja, dia nggak tahu dihadapinnya ini 36 tahun jadi oten tidak punya data itu. Tolol. Saya puluhan tahun jadi hotel nggak pernah lihat Musa ketemu Allah langsung, orang ketemu penampakan kok, semak yang terbakar. Cepat. Saya nggak butuh penipu yang diskusi. Cepat. Apa Glenn? Itu si Fandi katanya Musa itu ketemu Allah langsung, minta datanya, aku bilang. Hai Pandi. Mana datanya? Udah ketik di bawah dulu baru ngomong kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Emak, Abang, Kakak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai, Oten.
cepat, datanya mana? Kalau Musa itu tidak mati melihat Allah karena dia manusia spesial. Coba, ini mana datanya? Cari lagi. 1 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 1 abad kemudian. kiamat sudah. Ya, dia nggak tahu, kita juga 35 tahun, 36 tahun jadi Kristen. Tua bangka juga gue ya jadi Kristen ya. Ih, ngeri juga gue ya. Iyalah. Cepat Pandi. Nah, itu kalau Bang Glenn ini kalau ngamuk Pandi, nggak ditengoknya kupingnya. Makanya cepat kau cari data itu. Dia kalau ngamuk kupingnya nggak ditengok itu. Nggak bisa ditengok memang. Lalu kayak awang aja ya kan. Cepat Pandi. Aduh Pandi. Nanti udah cepat lah, nanti terkunyah kupu lagi jauh Pandi. Cepat. Pandi, udah lah, kasih tau lah gue ya. Itu di HP-mu itu di sebelah kanan itu. Ah, kau ketik aja tuh, kau ketik. Sebelah kanan itu kau tekan dah, selesai tuh. Di HP-mu di bawah, bagian bawah sebelah kanan, kau tekan aja, selesai. Nggak bisa buka setting ya kan, buka setting, masuk about phone, tentang handphone, kau factory reset aja. Setelah pabrik ya. Lama kali Pandi. Udahlah jalan salah satunya itu yang di bawah HP-mu sebelah kanan itu. Kau tekan itu dah selesai. Pandi. Coba klik dulu lah datanya mana. Itu sudah keluaran 33. Mana datanya itu sudah apa? Coba Keluaran 33 nomor 11 katanya. Apa 33 nomor 11. Apa bacaan itu Esti? Oke. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Terus yang bilang Musa spesial itu Tuhan mana? Bahasa aslinya apa itu? Bahasa aslinya apa itu? Di situ. Intinya ya kita belajar sendiri ya. Intinya belajar sendiri. Bahasa aslinya apa? Enggak, intinya bahasa aslinya apa? Ya Terus, cari tahu sendiri, belajar sendiri. Kenapa saya harus jadi guru? Yang bilang Musa spesial itu mana? Itu tadi Musa spesial itu mana? tunggu saya lihat lagi, Pak. Tadi saya sudah kirim ayat. Berarti kalau itu benar, berarti Yesus berbohong, kan gitu? Dari mana berbohong? Yang dijumpai Musa itu malaikat Yesus kan ngomong bahwa manusia tidak. Itu dia. Jelas-jelas ayatnya. Kalau betul itu emang Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sendiri itu berarti Yesus yang bohong. Yesus bilang tidak ada manusia yang bisa melihat dan mendengar itu Allah. Ya. Iya, karena cerita Musa, bahkan Musa berarti melihat pun tidak lama, ada batasnya. Tuhan bukan masalah mengatakan lama gak lama, ini masalahnya Yesus mengatakan melihat dan mendengar. Tidak ada yang melihat dan mendengar. Berarti kalau Yesus Yohanes 5:37 kata Yesus, Bapa itu tidak terlihat, bahkan suara tidak terdengar. Berarti Yesus namun Yesus juga di dalam sisi lain Yesus berkata bahwa bahkan kitab Musa menulis tentang aku. Jadi di situ saja terjelas menulis tentang aku. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan melihat Allah? Ya, Oke, Musa menulis dia yang mana? Ayat berapa? Oke, Musa menulis dia di mana? Ayat berapa? Coba. Oke, tunggu saya lihat. Buka lagi, ya kita bongkar lagi kebodohannya. Ayo, ayat berapa? Oh, 332 itu malaikat kok tiba-tiba berubah jadi Tuhan, gimana? Nggak konsisten yang nulis. Apa yang nulisnya beda?
Bawa kitab ulangan, bawa Pentateuch, tapi babi dimakan. Lucu. Jadi haus awak. Mana lagi di tol ini nggak ada rest area. Coba pulang ngoceh-ngoceh aja bang. Harus lah. Lagi di mana, Glenn? Lagi di tol. Meluas, Daud. Mau ke Bandung. Lagi di mana, Glenn? Di tol. Lagi di MBJ, mau ke Bandung. Oh, Yohanes 5 ayat Pacing-pacing Andri 6. lagi datang bulan dia. Itu Yohanes 5. Apa katanya di situ? Coba. Apa? Yohanes Berapa? Yohanes 5. Yohanes 5 Nomor? ayat 46. 46. Tadi 5, sekarang 56. Ya nih ya Yohanes 5 nomor 46 dia. Oke. Apa coba? Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Di mana ayatnya yang ditulis di Musa tentang Yesus? Ayat berapa yang ditulis Musa? Coba ayat berapa yang ditulis, ayat mana yang tulis Musa yang menceritakan tentang Yesus? Ayat berapa? Di mana tertulisnya? Karena Rabi Yahudi sendiri mengatakan tidak ada satu pun nubuatan tentang Yesus yang ada di Pentateuch. Itu mau kau lawan. Rabi Tovia Singer ngomong begitu. Tovia Singer berkata seperti itu. Rabi Yahudi yang memiliki otoritas tentang apa? Tentang Torah, tentang Pentateuch, mengatakan tidak ada satu pun nubuatan tentang Yesus yang tertulis di Torah. Oke, itu mau dibantah lagi. Rabi loh. Kau siapa ngebantah Rabi? Coba di ayat berapa di Musa ditulis? Ayat mana? Di Musa Di itu Pentateuch hanya ayat mana? di Tentang Yesus Musa kan di itu mana hanya ayatnya? Iya, Iya, ayatnya mana? ceritanya yang dihubungkan. Ya, di mana ayatnya? Ayatnya di mana? Itu Tefani, bagaimana Allah menampakkan diri. Teofani nggak ada urusannya sama Yesus. Ya, pertanyaan saya ayat mana yang dituliskan oleh Musa mengenai Yesus? Ayat mana? Kalau Mana dari kalau Pentateuch nama Yesus kan, Yesus itu dinamakan di Perjanjian Baru, belum ada Perjanjian Lama. Namun maksudnya Iya, bukan kisahnya. Saya kan nanya namanya, kisahnya mana? Saya kan nanya nama kisahnya. Nubuatannya mana? Ya Nubuatan baca tentang Yesus sendiri kitab di Musa yang situ. mana? Kalau tidak Coba. dapat berarti kita masih kau- memakai akal, bukan hikmat. Kau yang bawa data, kau yang bawa buktinya mana? Kau mau dalil buktinya mana? Kau bilang ada mana? Aku minta pembuktian perkataanmu mana? Saya malas dengan orang yang perlu disuapin terus. Ya baca sendiri lah kalau bukan, sudah Mak. dewasa. Di mana-mana yang berdalil itu yang membuktikan, tolol. Masa kau yang berdalil saya membuktikan? Sejak kapan begitu ceritanya? Hah? Tapi tidak ada diskusi begini, harus dituntun 1 tambah 1 2. Memang 5 diskusi tambah itu kau 5, diskusi ambil itu daun kau 5, memperkuat. ambil 5 1 Kau 2 memperkuat 3 dalilmu, 4 tolol. 5 1 Kau bisa diskusi atau 2 tidak? 3 Kau membawa 4 dalil, 5. Cap. Monyet, gak bisa jawab begitu ngomongnya kan. Memang kau, weh anak lonte, turun kau, baby. Turun aja kau. Bahasamu Glenn. Nah, urus. Bahasamu Glenn. Pelan-pelan Pak Supir. Mana bisa pelan kayak begitu? Di mana-mana diskusi itu dia mendalilkan, dia membuktikan. Ya, kumbit pro brasio, ya, asas hukum itu, asas itu. Nama diskusi itu dipakai, ya lu dalilin, lu buktikan lah. Masa dia yang dalilin? Ya aku sapa dulu. Apa C? Selamat sore. Apa C? Ya, selamat. Kristen Islam bang. Kristen. Wih lanjut ini bang si Glenn ini, wih dari tadi bang, wih lanjut bang, lanjut. Si Glenn. Nah, lanjut Glenn, lanjut bang Glenn. Temanya Yesus bukan Tuhan bang. Bang Glenn, aku nggak ikut campur. Lanjutlah Glenn. Kamu masih bahas terus ya agama Kristen.
Iya bang, soalnya Kita enak bahas dibahas. lah, kita bahas lah. Selama Kristen masih menggunakan kata-kata Allah, kami bahas. Nggak boleh. Urus saja itu yang banjir Apa mau melanda diurus? itu negaramu itu. Apa yang mau diurus? Apa Bantu yang mau aja diurus? negaramu itu yang mati Nggak ada terpotong. urusan, saya nggak ada urusan itu. Kami bantu, kami nggak perlu menyebutkan kami Kamu bantu di akan sini. habis ini. Ya. Nanti negara kamu akan habis. Apa habis? Ya, kau rasis kau ya? Kau rasis di sini. Iya, kau rasis kau. Kau rasis. Iya. Jaringanmu Kamu 1 giga kamu- bang. kamu Bang, menghabiskan jaringanmu dulu, iya. jaringanmu. Rasis kau. Hah? Urusan Aduh, jaringan 1 dulu. giga. Jaringan 1 giga. Ya. Aduh, beli dulu jaringan bang, beli jaringan. Urusan jaringanmu dulu. Potong ini. Boleh jaringan aja. Aku rasanya pakai pakai yang Shopee kena kok. bencana kayaknya kan. Jaringannya aja nggak jelas. Itu dikutuk. Enggak, ini Dikutuk karena anak. dia bilang dia mau menghabisi kami. Kamu menghabisi kami, betul? Itu orang Kristen tuh Ya, hebat. kamu menghabisi Kalau kami. bicara aja jaringan. Kau mau menghabisi Lelet kami. semua. Ya udah. Kau mau menghabisi kami. Oke, kau usah Islam. Kau di mana? Habisi saya dulu. Ayo. Kau di mana? Habisi saya dulu. Kau yang lain-lain. Ayo. Dalam nggak makan Cuma ginjal aja apa nih? ditembak. Tolol. Tolol kamu. Kau di mana, Bobby? Kau di mana? Ya udah urus aja. Kau jual aja dulu istrimu jadi lonte malam baru udah laku. Urus Baru dulu makan nasi yang jago besok. mati itu Ya? terpotong kepalanya hilang lonte dari kau. belakang itu. Urus. Tai ayam kau monyet ya, anak lonte, keturunan lonte, istri lonte, anak cewekmu lonte, ya semua keluargamu lonte. Oma, ngeri kali bahasanya. Oma, aduh, bahaya nih bahasanya. Yang penting bukan sesembahan yang kuhina. Kita nggak boleh menghina sesembahan dia, betul? Betul. Yang kuhina anak istrinya yang dijadikannya lonte. Ini pun. Apa? Gak suka laporkan aku polisi. Ayo jumpa tengah kita, Sherlock. Jumpa tengah kita. Babi kau. Pasien berikutnya silakan naik. Kau udah ada pasien langsung suruh ke aku. Udah tahu aku langsung semaksa kakman gak bisa kelain. Kau dulu ayam dulu dikit. Aku langsung kesalahan mau ya. Ya langsung kena gas lah. Udah tahu awal Ada, itu ada abang otak waras itu. Otak waras tuh ada itu. Kan, ini kesempatanmu loh. Aku sengaja ngasih samamu. Ini kesempatanmu untuk melepaskan. Tapi kan nggak ada diskusi naikin nanti. orang. Naik abis capek mak naikin orang. Mana moderator? Iya, maka Aku yang naik jangan mak. awal lah. Ada aku nggak bisa Mana ada nungguin. kau yang naikin? Perasaan kau kapan kau naikin? Stop it. Aku gak. Oke, ikut naik. Moderatornya dari tadi. Jangan kasih bang otak waras dulu, kasih otak waras dulu atau kau 2 jangan langsung awal. Udah tahu awal lagi datang bulan nggak dapat jatah di blok mama pula. Udah lengkap otakku sudah lengkap. Nah. Sengaja biar terlampiaskan semua unek-unekmu. Ajar Glenn, aku mendukung di bawah. Astagfirullahaladzim. Ayo. Ini ujung-ujung Mana udah nih? aku udah sampai fase senggol bacok ini, senggol bacok langsung. Astagfirullahaladzim. Kau enggak lagian dia lucu. Baru berapa bulan gua nggak dapat jatah. Aku bertahun-tahun diam-diam aja kok. Yo, naik Beda lah, ten. urgensinya perempuan sama laki-laki itu beda. Yang boleh-boleh gak itu laki-laki. Di mana keletak bedanya sama-sama manusia loh? Kok kesini? Noise, Andri. Beda lah, kok. Nyambung. Lihat. Apa maksudnya ini? Siklet di luar mas, siklet tadi mas, siklet. Siklet di luar mas.
Beda lah. Beda lah, awak berbatang kau berlubang. Nah, beda itu beda. Sama-sama manusia loh kita, sama-sama ciptaan. Di mana bedanya? Sama-sama manusia, sama-sama kita diciptakan punya nafsu. Mak. Nah, awak udah malas. Ayo, naik. Naik. Biar tenang dulu jiwanya Bang Glenn ini. Ayo. Nggak sadar padahal Habis seadanya aku pun udah nggak usah saling nyenggol nyenggol lah, udah nyenggol, nggak usah saling nyenggol, nggak usah, udah Babi biarkan kita nikmati selanjutnya. status kita masing-masing. Udah gila orang ini yang udah gila. Memang nggak ada otak manusia dua ini cakap. Iya. Memang nggak waras nih orang ini. Memang kata bang kata. Weh, suruh yang napak itu dengan saya bicara dulu dia. Tuh kata-kata siapa, Mak? Kata siapa, Mak? Perasaan kali kau. Perasaan kali kau. Apa kau? Apa pula? Perasaan pula kau menantang-nantang kau naik kau. Kusunat kau nanti. Mak kau kusunat apa, Ce? Masuk, Mak. Sunat. Preman pula kau naik kau nantang. Kasih dulu nomor telepon kau itu. Kasih nomor telepon, ketemu kita. Nanti ketemu kau nangis. Macam udah keras kali kau naik nantang orang kau. Kusunat habis nanti kau baru tahu kau. Weh, apa, Ce? Sunat mak potong burungnya. Buka mute kau. So nantang-nantang buka mute pun kau nggak pandai kau. So nantang-nantang kau buka mute nggak pandai kau. Entah ini mak ajar Ya mak. bodoh kau, tolol, sok nantang lagi longor kau memang. Kau dia. Mana kau? Mana dia? Udah kabur dia, Mak. Udah kabur dia. Makan babi dia udah. Nggak usah lah nantang orang. Kalau kau beli kuotanya masih pakai soal pay later, bayar besok, babi. Naik minta nomor teleponmu dia, Glenn. Mari dulu nomor teleponmu, biar ini kita dulu. Emang kadang-kadang banyak manusia ini nggak banyak otak ini nggak ngaca ya, iya betul. Ngaca banyak ngaca Nggak aja. ngaca, gitu. Mak. Bukan nggak ngaca, tapi nggak punya Iya. kaca. Oh nggak punya ngaca. Dulu awak dulu aku diblokir biniku, apa cuek-cuek aja tawa-tawa, apa diblokir mak, kalau kali aku betul. Betul ku bilang gacor. Dilampias saja. Ngapain kau di situ, Glenn katanya? Betul kan? Betul ku bilang kan? Keadaan lagi gacor ketua. Ketua di bawah mantau. Ini di sini. Di rumah. Gak lihat di situ. Manis tuh, senyumku manis. Oh, di rumah. Gak lihat tuh. Manis senyumku tuh. Halo abang. Makan katanya Glenn, makan. Bang Juma. Bang ada itu, Kenapa? Bang Juma. Ya bang, bersuara, Bang. Ukuran biar belikan bang. Esti, kau jangan gecor kali kau, jangan gecor kali. Aku manggil Bang Juma, udah aku mute. Aduh. Di mana tuh Glenn? Lagi di tol. Yang becet. Oh, MBZ. Aku lagi menikmatin macet ini. Memang agak lain sih si Bang Jen. Jadi harap maklum lah Bang ya, harap maklum lah Bang. Ini hari dia makan ini Bang, makan bumbu lotok. Nah, maklum lah Bang. Sholat Bang Juma Bang, sholat. Aku diam loh, Mak. Iya. Enggak, Bang Juma udah selesai maghrib loh. Esti, kau udah selesai, Mak. Bangun, Aku besok. cuma manggil loh. Habis isa nanti biasanya. Aku cuma Makanya manggil Hesti beliau. kalau makan lontong jangan kulitnya kau makan. Jangan kulitnya kau makan lontong.
Kau makan daun-daun kulit, kau makan lontong kau buat. Aku pula dikenakan. Aku cuman manggil loh. Lapor ketua. Kota mau lapor ketua. Macet parah. Glenn, apa kau mau lapor ketua? Kenapa? Gawat rupanya dunia ini. Lapor ketua. Gawat, Pak. Aku diblokir sama mama, gawat dunia ini ah. Betul kan aku bilang kan, dilampiaskan. Masalahnya jangan aku tidak tahu apa-apa. Itu dia, awak nggak salah, nggak tahu apa-apa, ikut imbasin juga. Nanti kuhancurkan. Rungkatkan aja yang ngapain orang itu di situ, kawan-kawan Makoyang. Memang enak, Glenn. Wih, bang aku nggak lo bang beneran, bang aku nggak ikutan lo bang, sumpah aku nggak ikutan. Si Glenn itu bang, aku diam aja lo bang. Nggak ikutan aku ya. Aku pula yang salah. Awak pula yang salah. Awak nggak tahu apa-apa. Bang aku nggak ikutan bang, aku nggak tahu apa-apa bang. Si Glenn. Jangan sampai awak bakal pinang, kucukur alismu besok betul. Kucukur alismu habis. Aku gak tinggal di Pangkal Pinang. Aku gak tinggal di Pangkal Pinang loh. Pokoknya kalau udah sampai Batam ku cari kau betul. Apa sih mau tuh? Kok ngapain kau nyari aku, orang cuma ngasih tahu. Bang, aku gak ikutan. Aku cuma diam aja kok. Makan lontong. Aku pula disalahin. Awak gak tahu apa-apa. Awak diam-diam aja di situ. Ya aku juga gak ikutan. Aku bilang aku gak ikutan. Aku juga gak tahu apa-apa. Aku gak ikutan. Tapi jangan kau bilang aku yang salah, Lapet. Astagfirullahaladzim. Bukan aku bang, si Glenn itu bang, si Glenn. Bahkan awak lagi kan. Buat. Astagfirullahaladzim. Andri, kau noise sekali lah Andri. Naikin yang lainnya, aku nggak bisa nurunin loh, aku cuma bisa naikin. Udah, pokoknya kalau ada aku yang udahin nanti. Udah, angkat. Arom, selamat sore. Arom. Kristen Islam bang. Sore. Kristen apa? Kristen. Oh Kristen. Bang Glenn, lanjut ke Bang Glenn, Bang Arom. Aku nggak ikutan. Tunggu dulu. Otawaras monitor. Otawaras monitor. Mau nanya Nggak kapan monitor ya? Ternyata bukan Bang Juma sehat itu. Bang Juma lagi sholat, Arom. Lagi sholat dia. Mainkan dulu Hesti, jangan awak langsung. Udah, awak mau jawab. Biar keluarkan semua udah kundok mulai piaskan lo. Pakai pagi di tema. Nanti kau Ini pun. temanya ya. Lanjut. Nanti kau pun lagi kau nih. merajut Lagi tuh. nggak stay dia. Lanjut Glenn atau Esti, lanjut. Bang Juma sudah Iya, Bang. nunggu Bang Juma ya. Bang Aron, ini dulu ya. Oke. Ini Bang Arom, ini Bang Aron temanya monitor. Yesus. Bang Aron monitor. Monitor nge-lag dia, Mak. Nge-lag dia jaringannya. Kenapa? Perbaiki jaringan dulu, Bang. Banyak pakai BPJS ya. Ya, itu lama namanya. Ya begitulah. Bang Arom, mau itu Bang, jaringannya perbaiki dulu, Bang. Kayak gitu kok mau diskusi sama Bang Juma, Aron. Sinyalmu pun tak genah. Wah, pindah dia ke sebelah kiri Papa di surga. Tak jelas kau, Aron. Nah, awak belum ngomong ya. Pindah dia sebelah kiri Papa di surga. Aku mute aja dia turun, apalagi nggak di mute tadi. Abang cerita gue, orang jaringannya.
Aku diam aja dia turun. Aku diam aja aku diblok coba. Curhat dia. Astagfirullahaladzim. Kau jangan cari gara-gara Glenn. Ada orangnya sini Glenn. Kau jangan cari gara-gara. Nggak cari Dia di sini gara-gara, Glenn. Aku Dia hanya dari tadi, meneruskan yang dia bengkok, dari tadi Ma. udah mau nelan Glenn aja hidup-hidup ini. Nah, Aku kali salah kali apa? kedua Aku salah ini apa katanya. coba? Udah nggak kau dengar tuh. Katakan salahku padamu hingga kau blok aku. Bang, aku gak ikutan bang. Aku nggak tahu apa-apa, ya. Aku sapa lah dulu ini ya. Sadi, selamat sore. Sadi. Oh, udah turun dia kan? Ini siapa lagi nih? Oh, udah nggak ada yang lagi minta naik. Oten, nasibmu Bang Glenn. Iya, nasib Bang Glenn itu. Oke, pasien berikutnya celaka naik. Waalaikumsalam Mariono. Arom itu pendeta yang waras. Oh iya, mana dia? Kapan kau ke Batam Bang Glenn? Minggu depan. Oh, minggu depan. Mudah-mudahan lah ya. Ada rezekiku, jumpa kita ya. Oke. Tapi jangan macam-macam kok, sepak kok nanti kok macam-macam. Aku malah takut dia apain. Astagfirullahaladzim. Kau sudah cuaca kok. Mudah-mudahan lah ada rezekiku ketemu kita minggu depan. Kok ngapain malah ke aku Batam takut. Glenn? Ada kasus, Pak. Sama siapa? Sama Bunda? Enggak. Udah nggak jadi kemarin katanya. Gak jadi cerai dia? Entah. Cerai. Ya udahlah Bang Glenn, Kalau menjadi- kongkosin aku ke Batam, biar datang aku jumpain kau, kongkosin. Sama penginapan Kayak satu apa? malam ya. Kayak Nora 2 juta 3 malam mau. 2 juta 3 malam, maksud kau mau pakai aku, baluap kau ya. Baluap kau. Kacang. Itulah kenapa akhirnya kemarin jadi marah Bang Bejo. Udah bayar dia 2 juta pulang-pulang Nora gitu. Mau kami 3 kan kian itu Bang, mau kami 3 kan kian. Astagfirullah. Katanya Udah lah, udah bayar hotel kongkosin yang aku ada pulang pergi, penginapan 1 malam, datang aku jumpain kau ke Batam. Minggu depan kan, kau kan lagi nanganin kasus itu, berarti banyak lah duit kau. Ya enggak, nanti 1 kamar aja tidur di bathtub kau. Is, sepa lah kau. Jadi bathtub enak bisa bermain panas ya, cuma pakai selimut situ hangat udah. Astagfirullahaladzim, betul-betul kena tendang nih orang ya. Kau transfer lah mak biar mak buka blok kau. Boleh juga itu. Ku dukung mak, ku dukung. Betul mak, ku dukung kita, ku dukung. Kau transfer mak 5.000 biar mak buka blokiran kau. Rasa itu. Boleh juga itu, boleh. Aku dukung mamaku dulu. Itu ada Pekana tuh. Fesana, selamat sore. Selamat sore, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wih. Tuhannya Yesus, kurangnya Tuhannya Yesus. Kenapa kalian masih mengikut Muhammad sementara Muhammad sudah meninggal? Wih, langsung kejam. Apa katanya tadi? Muhammad kenapa sudah tadi? meninggal. Memang Kenapa makanya kalian Rasulullah masih Muhammad mengikut adalah Muhammad? manusia. Manusia Iya. emang harus meninggal. Apa yang sudah dibuat Muhammad di dunia ini? Banyak, nggak kayak kau banyak. Banyak. Apakah Muhammad sebagai Tuhan Muslim atau gimana?
Penulis Kristen saja mengatakan Muhammad adalah manusia nomor satu yang paling berpengaruh di dunia. Jawab dulu. Apakah Itu Muhammad sudah. sebagai Tuhan? Kenapa kalian masih mengikuti Muhammad dan Rasulullah? Siapa yang bilang Tuhan? Ya, kenapa kalian masih mengikuti Muhammad kalau bukan Tuhan? Siapa yang ikutin Muhammad? Saya kita ngomong itu ajarannya. Dia sudah meninggal. Kenapa kalian mengikuti Muhammad? Ajarannya tidak pernah meninggal. Ajarannya itu abadi sampai akhir zaman. Nah, kalau begitu, kalau Kamu ajaran dengar Muhammad Al-Quran. berarti dia Tuhan, Tuhan kalian. Kan Hah? ajaran kalian, Tuhan? kan ajaran Muhammad. Kenapa kalian masih Berarti mengikuti Muhammad? kau ngikutin ajaran siapa? Paulus. Paulus juga sudah mati. Saya mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Paulus sudah mati. Paulus itu adalah guru. Paulus sudah mati. Kenapa kau ikuti? Paulus itu bukan Tuhan. Dia guru. Paulus sudah mati. Sama dengan kau, dengan kalau kau jadi murid, Sudah berarti mati. guru adalah Paulus. Sudah mati Paulus. Kau ikuti. Kalian masih mengikuti Paulus sudah mati. Muhammad sudah meninggal. Muhammad Paulus sudah mati. Kau ikuti juga. Paulus sudah mati. Kau ikuti juga. Bangunkan dulu Muhammad, bangunkan dulu Muhammad. Nanti kau ikuti juga. Kenapa kau bilang begitu? Yesus mengajarkan bahwa tidak ada hukum Taurat yang dihapuskan. Paulus mengatakan hukum Taurat dihapuskan. Jawab Kau dulu ikuti satu-satu Paulus dulu. ternyata. Kenapa kalian masih? Paulus bilang, Paulus sudah mati. Kenapa Muhammad menikahi anak di Paulus bawah? sudah mati. Kenapa Paulus sudah mati. Muhammad menikahi anak di bawah? Paulus sudah mati. Bangsa ini Paulus sudah mati. Kenapa kau? Masa jauh-jauh lah. Aku tanya sama kau. Kau punya otak kenapa kau pakai? Otakmu kenapa kau pakai? Otakmu kenapa kau pakai? Pak Gunung Tanah. Bodat.